Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Khairul Putra. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal coba membahas tentang CDN gitu ya teman-teman, atau Content Delivery Network. Jadi CDN ini bisa mempercepat performance website kita gitu ya dalam mengakses konten statik kayak gitu ya teman-teman. Entah itu konten statiknya itu berupa file HTML, CSS, atau JavaScript, atau bahkan data yang dihasilkan dari data yang dinamis kayak gitu. Misalnya kita mau menampilkan halaman dengan list produk. Nah, di mana list produk tersebut sebenarnya itu diambil dari database server gitu, teman-teman. Nah, karena responnya dalam bentuk HTML, kita bisa cache atau disimpan di CDN-nya, di CDN itu sendiri, teman-teman. Nah, nanti akan kita coba bahas apa itu CDN dan bagaimana CDN itu bisa mempercepat performance website kita gitu, teman-teman. Oke, saya mau masuk ke case-nya dulu gitu ya. Nah, biasanya kita ketika deploy website itu tuh biasanya akan mencari server yang paling terdekat dengan target user. Nah, target user ini yang dimaksud adalah user yang nantinya akan menggunakan website kita gitu ya. Kalau misalnya nanti kita bisa memprediksi bahwasanya user tersebut itu kebanyakan dari Indonesia misalnya. Nah, nanti kita akan memilih server yang ada di Indonesia atau biasanya kita memilih yang ada di Singapura gitu ya, yang paling terdekat dengan Indonesia kayak gitu. Karena nanti target user atau mayoritas yang mengakses website kita itunya nanti akan berasal dari negara Indonesia. Makanya kita mencari server yang paling terdekat dengan negara Indonesia. Entah itu di negara Indonesia tersendiri ya atau di Singapura yang terdekat dengan Indonesia kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kasusnya ketika ada user luar, misalnya dari US gitu ya, ingin mengakses website kita yang servernya itu berada di Singapura. Katakanlah sekarang servernya saya menyewanya di Singapura. Nah, ada salah satu user yang ingin mengakses website yang sudah kita deploy. Nah, user tersebut itu berasal dari Amerika gitu, teman-teman. Nah, jadi uh, ini akan memperlambat respon dari website kita gitu, teman-teman, karena semakin jauh user itu mengakses dari pusat servernya gitu ya, yang dimana servernya ini tuh berada di Singapura. Nah, itu akan semakin lama gitu, teman-teman. Jadi semakin jauh server dengan user yang mengaksesnya gitu ya. Jadi antara server dan user, jika semakin jauh mengaksesnya maka responnya itu akan semakin lama kayak gitu, teman-teman, dan akan memakan bandwidth yang cukup lumayan tinggi ketika usernya itu berada di luar jangkauan dari geografis servernya gitu ya. Oke, di sini solusinya adalah menggunakan CDN. Nah, di sini udah ada yang publish di ini ya, Medium, teman-teman. Di sini saya bakal coba bahas ulang aja gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman belajar tentang CDN, kita harus tahu dulu nih fundamental bagaimana browser ini melakukan request dari server kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi browser ini itu nantinya akan melakukan request ke server gitu ya, teman-teman. Nah, server ini nantinya akan menggunakan database, kemudian juga server nanti akan uh, mengambil data statik, misalnya ini adalah dengan tipe blob. Nah, tipe blob ini biasanya berupa file kayak gitu, teman-teman. Nah, atau kita akan mengambil statik data kayak gitu dari hard disk, teman-teman. Nah, ini biasanya dari hard disk atau SSD atau storage gitu ya. Nah, ini biasanya berupa file HTML kayak gitu. Nah, biasanya file juga kita taruh di storage ini, hard disk gitu ya. Misal kayak video atau foto kita taruh di sini. Oke, tapi ya ini cuma dibedakan aja ya gambar ya, teman-teman. Ini blob blob ini sebenarnya dia bisa berupa gambar, video juga gitu, teman-teman. Nah, uh, static data ini bisa dianalogikan sebagai file-file HTML yang statik kayak HTML, CSS, JavaScript kayak gitu, itu kan file statik. Nah, barulah nanti server tersebut akan menjawab dengan HTML respon ke browser kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi browser ini akan melakukan request ke server server pusatnya ya. Nah, barulah nanti server akan
melakukan HTTP respon ketika datanya sudah berhasil di fetch gitu ya, udah berhasil diambil atau filenya udah berhasil diambil. Di sini data atau file yang dibutuhkan aja ya teman-teman sudah berhasil diambil, berarti nanti server akan mengembalikan respon kayak gitu dalam bentuk HTML dan siap ditampilkan di dalam browser kayak gitu teman-teman. Nah untuk yang mobile kurang lebih sama juga. Oke. Oke, nah di sini ini contoh teman-teman permasalahan ketika kita menggunakan server yang misalnya di sini ada berada jauh di sini gitu ya servernya dan usernya itu berada di sini ya teman-teman. Nah ini sekitar berapa kilo ya, 13.000 kilometer gitu ya. User ini mengakses ke server itu jarak 13.000 kilometer. Nah ini dia melakukan HTTP request dan HTTP respon gitu ya teman-teman. Jadi user ini dia akan melakukan request ke server yang jaraknya adalah 13.000 kurang lebih 13.500 kilometer. Nah, server ini nantinya akan mengembalikan respon ke user gitu ya. Nah, ini permasalahannya teman-teman. Jadi ini sangat jauh gitu ya jaraknya teman-teman. Oke. Ini begitupun dengan user yang di negara lain sama. Nah, ini kebetulan di sini yang paling terdekat berada di 200 kilometer. Ini yang paling terdekat, berarti yang paling cepat itu nantinya harapannya adalah yang paling terdekat dengan servernya. Ya, itu yang user ini ya, yang saya tandakan ini. Nah, solusinya kita akan menggunakan ini sama juga teman-teman, kalau misalnya ada user yang bertambah, requestnya dari negara lain, dia bakal selalu ngakses terpusat ke satu server ini. Kayak gitu teman-teman. Nah ini contoh problemnya ya teman-teman. Kemudian solusinya gimana? Solusinya kita ada perantaranya, yaitu adalah CDN gitu teman-teman. Nah jadi dengan CDN kita bisa mengakses data file statik dari CDN terdekat kayak gitu teman-teman. Misalnya user yang udah ada di sini ya di Afrika misalnya. Nah ini dia akan mengakses CDN yang paling terdekat. Nah karena user Afrika dan kebetulan ada CDN di Afrika, berarti nantinya user yang berada di Afrika ini akan mengakses ke CDN. Nah CDN ini nantinya akan mengecek apakah data yang dibutuhkan oleh user tersebut itu ada di CDN. Kalau misalnya ada, berarti langsung dibalikan responnya ke user ini yang ada di Afrika. Nah, tapi kalau CDN di Afrikanya mendeteksi bahwa konten yang dibutuhkan sama usernya itu tidak ada, nah CDN ini akan melakukan request ke server origin kita. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kalau udah melakukan request CDN-nya ya, ketika CDN-nya sudah mengambil data yang dibutuhkan dari server pusatnya, nah ketika user selanjutnya melakukan request lagi, kita nggak ngambil lagi ke server pusatnya, tapi kita ambilnya dari CDN-nya, karena CDN-nya sudah ibaratnya nge-cache kayak gitu ya. Nge-cache itu dia sudah menyalin data yang dibutuhkan ke CDN ini gitu ya. Jadi dia nggak perlu lagi ngakses ke server pusatnya karena CDN udah nge-cache kayak gitu ya di sini. Nah, begitupun nanti dengan ini ya, dengan yang berada di Amerika misalnya. Nah, user yang melakukan request di Amerika itu nantinya akan diarahkan ke CDN yang paling terdekat. Nah, CDN ini kebetulan di Amerika itu ada. Ya, ini di South America kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ketika user Amerika itu melakukan request gitu ya, dia akan masuk ke CDN. Nah, CDN ini akan mengecek apakah konten yang dibutuhkan oleh user tersebut sudah ada di CDN atau belum. Kalau misalnya sudah ada, langsung dibalikan request dari user dalam bentuk respon gitu ya, langsung dibalikan responnya ke user. Tapi kalau misalnya data yang dibutuhkan atau konten yang dibutuhkan belum ada di CDN, CDN akan melakukan request ke server pusatnya atau origin servernya. Baru origin servernya nanti akan mengembalikan ke CDN. Nah, CDN barulah membalikan ke user. Nah, ketika user selanjutnya melakukan request, karena CDN ini sudah nge-cache dari
origin servernya, berarti CDN nggak perlu lagi melakukan request ke origin server. Karena dia udah nge-cache atau membuat salinan dari origin server, ya CDN langsung membalikan respon ke usernya gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini konsep untuk CDN secara teknisnya kayak gitu teman-teman. Nah, CDN ini biasanya disediakan oleh cloud provider gitu ya, entah itu GCP, AWS, atau bahkan yang gratis itu ada Cloudflare ya teman-teman. Nah, jadi di belakang layar CDN ya, jadi kita harus setting DNS-nya terlebih dahulu gitu teman-teman. Dari biasanya ketika kita membeli CDN gitu ya, jadi CDN ini biasanya kita sewa di cloud provider, yaitu misalnya kayak AWS, GCP gitu ya. Itu biasanya kita sewa, atau kalau misalnya kita mau gratis itu kita bisa menggunakan Cloudflare ya. Nah, biasanya kita harus setting DNS-nya terlebih dahulu. DNS yang disediakan oleh penyedia ininya ya, CDN-nya gitu teman-teman. Jadi kita biasanya ketika menyewa CDN kita disediakan DNS gitu ya teman-teman. DNS itu kita setting. Nah, nanti DNS itulah yang mengatur untuk mengarahkan CDN yang paling terdekat itu berada di mana ya, kayak gitu teman-teman. Nah, apa sih DNS itu dan bagaimana cara kerja DNS? Nah, ini saya udah coba dapat nih yang paling sederhana ya untuk cara kerja DNS gitu ya teman-teman. Di sini saya mau ini aja, open image in new tab. Nah, jadi DNS itu apa ya, sebagai perantara komunikasi domain gitu ya dengan IP gitu ya. Jadi komputer itu nggak bisa sebenarnya komputer itu nggak bisa mengakses atau berkomunikasi menggunakan domain kayak gitu teman-teman. Nah, makanya di sini butuh yang namanya DNS server kayak gitu teman-teman. Nah, DNS server ini biasanya udah dihandle sama penyedia layanan CDN-nya kayak gitu teman-teman. Nah, nanti browser ini akan melakukan request ke domain, misalnya domain ini. Nah, domain di contoh yang ada di sini nanti biasanya domain dalam bentuk website kita nanti ya gitu teman-teman. Nah, di sini dia akan melakukan HTTP request gitu ya ke domain ini. Nah, domain ini itu akan masuk dulu ke DNS server supaya mendapatkan IP address-nya gitu ya. Karena untuk berkomunikasi komputer satu dengan komputer yang lain atau komputer klien dengan komputer server itu kita menggunakan IP address ya, bukan menggunakan domain kayak gitu teman-teman. Nah, kita tahu nih IP address dari server kita berapa, dibalikanlah ke browser. Ini contoh sederhananya teman-teman. Nah, ketika browser tahu IP-nya berapa, barulah dia akan melakukan ke fetch atau request ke servernya. Ini adalah contoh sederhananya kayak gitu teman-teman untuk yang cara kerja DNS. Nah, biasanya cloud provider yang sudah menyediakan layanan CDN itu sudah menyediakan DNS-nya teman-teman. Nah, DNS ini yang nantinya dia akan menghandle untuk mendeteksi ya CDN mana yang terdekat kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya ada server di US gitu ya, dan ada user dari UK dan India kayak gitu ya. Nah, misalnya user dari UK itu dia akan melakukan request web page kayak gitu teman-teman. Nah, dia akan masuk ke sini dulu teman-teman, DNS lookup-nya ya. Nah, DNS lookup inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melihat CDN yang paling terdekat itu di mana kayak gitu ya. Nah, CDN ini dia biasanya dalam bentuk edge server gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Edge server adalah server yang digunakan untuk CDN kayak gitu teman-teman. Jadi nanti dalam bentuk edge server. Nah, DNS mencari CDN mana nih yang paling terdekat dengan UK server. Nah, ketemu nih misalnya contohnya, dia balik lagi ke user ini gitu ya, ke browsernya. Nah, baru dia nanti akan melakukan request gitu ya ke
CDN UK kayak gitu teman-teman. Nah, di CDN ini mengecek apakah yang dibutuhkan dengan UK user ini datanya sudah ada di CDN atau belum. Kalau misalnya sudah ada, ya berarti langsung dibalikan responnya dalam bentuk konten kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya di CDN-nya ternyata konten yang dibutuhkan dengan UK usernya belum ada, kita akan CDN ini nanti akan fetch konten ya dari origin servernya. Nah, di sini di US kayak gitu ya. Baru nanti origin server ini nanti akan membalikan ke CDN ya. Nah, CDN inilah nanti akan nge-catch kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah di-catch berarti request selanjutnya dia akan langsung respon dari CDN-nya aja, nggak ngerespon dari web server originnya atau server originnya. Nah, begitupun kalau misalnya case-nya dengan user yang berada di India misalnya. Nah, India user ya, contohnya di sini saya ngebacanya ngikutin teks yang ada di sini aja ya biar nggak pusing. Misalnya India user itu nanti akan mengakses web web halaman website Netflix gitu ya. Nah, dia nanti akan masuk ke DNS terlebih dahulu gitu ya. Dia ngedetect nih India user ini CDN yang paling terdekatnya ada di mana gitu ya. Jelas dia bukan berada di UK karena di sini adalah dia ngaksesnya itu di India. Dia masuknya bukan ke UK, bukan ke sini ya, bukan ke sini ya, bukan ke CDN UK ini. Tapi dia akan masuk ke CDN India yang ada di sini. Jadi alurnya seperti ini. Website itu dia akan masuk ke domain, misalnya India user kan mau ngakses ke Netflix nih. Nah, nanti di belakang layar ya, DNS inilah yang akan mengatur ya CDN mana nih yang paling terdekat dengan India user. Nah, ketemu misalnya dia balikin lagi ke user ini ya. Nah, udah ketemu CDN-nya, barulah dia akan melakukan request for web page, melakukan request web page ke CDN yang ada di India. Kalau misalnya kontennya ada di CDN, kita langsung respon aja ke India usernya. Kalau misalnya konten yang dibutuhkan sudah ada di CDN-nya ya. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti kita lakukan request ke server originnya. Nah, server originnya ini baru nge-catch ke CDN-nya. CDN baru membalikan data yang dibutuhkan dengan India user ke klien, ke browser kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kerja CDN gitu ya. Nah, CDN ini itu bisa mempercepat latensi respon time-nya gitu teman-teman. Jadi lebih cepat gitu ya performance-nya ketika ada user yang berada di luar jangkauan dari server yang lumayan jauh gitu ya jaraknya. Itu bisa mempercepat karena CDN ini biasanya itu terdistribusi berada di beberapa titik. Nah, misalnya contohnya untuk AWS kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saya udah coba buka, ini ada titik-titik CDN-nya ya untuk AWS gitu teman-teman. Nah, jadi ini dia terdistribusi ke beberapa belahan dunia gitu teman-teman. Jadi inilah titik-titik CDN-nya kayak gitu teman-teman. Nah, ini titik-titik CDN ya tergantung dari penyedia cloud providernya gitu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan AWS berada di titik-titik ini kayak gitu teman-teman.